Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pemerintah SKPD dan PPKD. Nah, apa itu SKPD dan PPKD? SKPD merupakan sistem akuntansi yang diterapkan pada entitas akuntansi, sedangkan PPKD merupakan sistem akuntansi yang diterapkan pada bendahara umum daerah. Berikutnya ada laporan relasi anggaran basis kas. LRA adalah laporan yang menyajikan informasi relasi pendapatan LRA, belanja transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan dalam satu periode dibandingkan dengan estimasi anggaran awal periode. Nah, ada juga laporan operasional basis akrual. LO adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan LO, beban, surplus, atau defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus atau defisit LO dalam satu periode. Nah, berikutnya ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas atau LPE adalah komponen laporan keuangan yang menunjukkan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir. Pos aset, aset lancar, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, piutang diakui saat terbitnya surat ketetapan, persediaan, beban dibayar di muka. Aset tetap, tanah, peralatan, dan mesin, gedung, dan bangunan, jalan, irigasi, dan instalasi aset tetap lainnya. Ada lagi pos aset kewajiban dan ekuitas. Kewajiban, utang yang muncul di neraca SKPD adalah kewajiban jangka pendek yaitu utang belanja, utang kepotongan PPh atau PPN yang belum disetorkan ke kas negara. Ekuitas, akun ekuitas yang dilaporkan di neraca merupakan hak residual Pamda atau SKPD. Ekuitas ini nilainya berasal dari nilai ekuitas akhir. Dan berikut ini adalah contoh format LRA. Perbedaan dengan LRA SKPD adalah adanya tambahan pendapatan transfer dan berbagai macam tambahan belanja serta transfer ke desa. Dan ini contoh format RO. Perbedaan dengan LRA adalah tidak adanya bagian relasi namun hanya diberitahukan betapa kenaikan dan penurunannya saja. Neraca PPKD. Neraca yang dimiliki oleh PPKD mirip dengan neraca yang dimiliki oleh SKPD. Perbedaannya adalah adanya tambahan-tambahan akun seperti akun investasi jangka panjang, utang jangka panjang, dan akun dana cadangan. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. LASAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SILPA atau SIKPA, koreksi, dan SAL akhir. Laporan arus kas. LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas PPKD. LAK PPKD memiliki struktur yang mirip dengan LAK pada akuntansi komersial biasa. LAK PPKD akan menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi investasi, pendanaan, dan transitoris. CALK menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan relasi anggaran dan neraca. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi pemerintah serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar di atas laporan keuangan. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun tujuannya, yang pertama, sebagai acuan bagi penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, sebagai acuan bagi penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar. Yang ketiga, sebagai acuan bagi pemeriksa dalam memberikan pendapat. Yang keempat, mengenal apakah laporan keuangan disusun
disusun sesuai dengan standar. Yang kelima, sebagai acuan bagi para pengguna, laporan keuangan dalam menafsirkan kerangka konseptual membahas terkait tujuan kerangka, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi dan unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya. Ruang lingkup kerangka konseptual. Tujuan kerangka konseptual, lingkungan akuntansi pemerintahan, pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna, entitas akuntansi dan entitas pelaporan, peranan dan tujuan komponen dan dasar hukum. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan. Yang kedua, sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah. Yang ketiga, pengaruh proses politik. Yang keempat, hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian. Yang pertama, anggaran kebijakan publik, target fiskal, alat pengendalian. Yang kedua, investasi. Yang ketiga, akuntansi dana. Yang keempat, penyusutan. Berikutnya ada pengguna LKPP. Yang pertama, masyarakat. Yang kedua, wakil rakyat. Yang ketiga, pengawas. Yang keempat, donatur. Yang kelima, pemerintahan. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi, unit pemerintahan anggaran, kekayaan, kewajiban, akuntansi, laporan keuangan. Entitas pelaporan, lebih dari satu entitas, akuntansi perpu, lab pertanggungjawaban, lab keuangan. Entitas pelaporan terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi lainnya. Laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi relevan mengenai posisi keuangan, transaksi. Laporan keuangan terutama digunakan untuk nilai sumber daya yang dimanfaatkan untuk kegiatan operasional, kondisi keuangan, evaluasi efisien dan efektivitas, dan ketaatan terhadap hukum. Setiap entitas pelaporan untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan pada struktur untuk kepentingan, akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi, dan evaluasi. Manfaat laporan keuangan: menyajikan informasi, manfaat bagi pengguna, menilai akuntabilitas, membuat keputusan, ekonomi, sosial, dan politik, dan menyediakan informasi sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang akuntansi pemerintah. Maaf jika misal ada salah kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.